Di bulan Sya'ban ini doa yang masih dipanjatkan adalah Allahumma tahhir lisani minal kadzi wa qalbi minal nifaq wa amali min ar-riya wa basari min al-khiyanah fa inna ta'lam khainatan a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu doa yang diajarkan oleh guru kita. Kalau yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu kan yang lebih mahal yang dipakai oleh orang umum, kita makanya yang khusus ya. Kalau orang-orang khusus jalannya juga khusus, kendaraannya khusus, sehingga tidak mampir ke rest area tetapi langsung ke tujuan. Ilahi Siti wa ma'amuduhi ini ma'afataka wa ma'ifataka ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Muji arti daripada syukur, karena guru kita menafsirkan di dalam bulan Sya'ban sin yang pertama adalah syukur. Syukur itu dalam bahasa kasarnya terima kasih, tetapi syukur itu ungkapan baik kepada orang yang memberi nikmat. Dengan apa? Dengan ucapan atau lisan, dengan perbuatan tangan, anggota badan. Artinya ketika kita diberi nikmat oleh siapa saja, yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat oleh tuan rumah sudah dikasih. Ini bentuk rasa syukur. Ucapkan terima kasih. Gitu. Makanya dalam hadis kursi juga Allah berfirman dalam hadis kursi itu tidak akan dianggap syukur kalau belum mengucap, tidak akan dianggap syukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada orang yang memberi nikmat. Hambaku tidak akan dianggap syukur olehku kalau belum bersyukur kepada orang yang telah memberi nikmat. Itu ya. Abdi lam tashkur ni idza lam tashkur man ajraitu yadai. Itu hadis kusinya itu. Hambaku belumlah bersyukur kepadaku kecuali dia telah bersyukur kepada orang yang telah memberi nikmat. Atau hambaku belum bersyukur, tidak akan bisa mensyukuri yang besar kalau belum mensyukuri yang kecil. Itu juga hadis kecil. Artinya hal-hal kecil yang kita syukuri. Dengan apa? Dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah memberi. Karena kita sudah diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kaki bisa melangkah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kita berkali-kali tidak ada lagi kata untuk tidak bersyukur, karena nikmat itu sudah kita terima sebegitu banyaknya setiap detik, setiap saat. Cara bersyukurnya bagaimana? Dengan memujinya, dengan ketaatan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketaatan yang diajarkan oleh guru kita adalah mana sholat lima waktu, zikir, dahar, zikir, kopi, mengakibat, dan seterusnya. Itulah ketaatan yang diajarkan oleh guru kita. Kita tinggal menjalankannya. Dengan manakib ini, maka
kita sudah menjalankan sebagian taatan Quran. Ya. Dengan manakiban ini masih sebagian yang paling sempurna taat aja ya kita nebeng yang baik bukan kita, yang baik yang guru, yang mengamalkan siapa yang mengamalkan guru, kita mah ikut doang, ikut, makanya ikut manut nunut udah katut kata orang Jawa begitu ya masalahnya tadi orang Jawa begitu ya. Ikut nurut kalau kita ikut nurut nanti akan terbawa sampai kepada tujuan. Kita memang guru kita untuk tidak jangan suka mampir-mampir. Nah, kalau kita mau ke Bekasi, terminal Bekasi, lurus saja, jangan ada dangdutan ikut joget di situ. Ya, ada wayang ikut nonton seharian, nggak sampai-sampai. Tidak akan sampai. Ya sampai tapi lama. Ada dangdutan ikut joget dulu, nyawer dulu. Ada wayang ikut nonton dulu, nggak sampai-sampai. Fokus kepada tujuan. Insya Allah ke bawah, sampai ke bawah. Karena guru kita yang sudah sampai kita masih tak ege. Ya. Yang sudah meninggal ya sudah sampai. Mereka sudah sampai, kita masih berjuang, belum tentu sampai akhir nanti kita masih seperti ini. Ya, kita hanya bisa berharap, berdoa, mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan sudah tidak ada. Semoga itu sudah tidak ada. Tapi coba iblis yang begitu hebatnya. Iblis itu hebat. Menguasai, memegang kalimat la ilaha illallah berapa puluh tahun, berapa puluh ribu tahun, 80.000 tahun. Memegang kalimat ini, memegang kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah, miftahul jannah. La ilaha illallah. Itu dipegang oleh iblis, bisa terlempar, bisa pada akhirnya dia terlempar. Ya, bisa para orang-orang alim yang pada akhirnya terlempar karena kesombongan, karena kelalaian. Ada lagi dulu kisahnya Pak Siso, muridnya ribuan bisa terbang. Pak Siso pada akhirnya senang di akhirnya. Kita ini masih sama-sama berjuang, makanya jangan kalimat yang penting sudah ditalkin, tidak. Yang penting sudah ditalkin, tidak. Abah sudah menerangkan orang yang sudah ditalkin tidak pernah manakiban, tidak pernah sohbah. Manakiban itu termasuk sohbah. Maka amalannya menjadi amalan umum. Jadi kata-kata yang penting sudah ditalkin tidak bisa itu ya. Sekarang yang sudah ditalkin tidak mengamalkan, tidak manakiban, maka amalannya adalah amalan umum. Jadi para ikhwan yang punya keluarga yang sudah ditalkin, ajak. Nah, diajak untuk manakiban yang sudah ditalkin. Ya kalau nggak bisa ngajak, ya di rumah kalau misalnya pikiran tawasulan, dia ajak supaya tidak terputus, supaya masuk ke dalam gerbong 38. Ya kita maunya sudah ditalkin terus nggak mau ngamalin, beratin guru sudah berat nanggung murid-muridnya ditambah yang males-malesan. Itu kan sama dengan
geret apa nuntun sapi jeruk ya satu lagi jeruk lagi tiduran digeret-geret abot mobil mogok suruh dorong. Kita sama-sama jalan, ayo kita sama-sama jalan amalkan ini ya. Kalau ingin selamat ya memang harus usaha, harus ada usaha untuk bisa selamat. Mari kita sama-sama berjalan, ada kipan bareng, apa bareng. Ya seperti tadi bergaullah sama sesama ikhwan. Perbanyak bergaul sama sesama ikhwan. Walaupun tidak dilarang bergaul pun ikhwan. Tapi kalau sesama ikhwan, saya misalnya akan ketemu sama pasangan, ya kan? Pengajaran. Pikir hobinya terus ingat. Iya, jadi saling mengingatkan. Ya, karena ada magnet di situ. Jadi ingat ya, terus kayaknya pasangan lagi di grup, padahal lagi terbentuk misalnya kan, lagi di kopi. Jadi kita ikut. Lihat tanya di kopi gitu ya. Apalagi dia tangannya lagi ketuk-ketuk ini kan, pasti kita ikut. Ya, padahal lagi dengerin musik ini kan, tapi yang memang kita ikut jadi terbawa. Itulah pentingnya kita kayak gini-gini riuhan. Kalau di rumah nonton HP, mana gini-gini Lupa. Di sini dan nengok kawan kita gini-gini kita ngikut, ya kan? Jadi hidup. Ya makanya tersalur. Ya, makanya ada ungkapan kambing yang dimakan singa itu kambing yang menyendiri, yang terpisah dari golongannya. Kalau di dalam golongan kita sama-sama kita dikasih sama. Yang akan lepas itu yang akan dimakan singa itu yang sendirian, terkalian. Ya, kita juga begitu. Semakin kita kuat sampai bareng. Ya kita ngumpul di sini, nanti kita ngumpul juga di sana. Bareng-bareng ya, kita reuni dan jalan. Iya, ya bisa ngopi mungkin. Di surga apa sih? Bisa apa sih yang nggak bisa kan? Kata Abdul Somad. Boleh kan semuanya? Semuanya boleh. Merokok boleh kan? Boleh, tapi kalau baunya akan makan dulu dari api. Kalau mau menyalakan rokok harus ke neraka dulu, apinya di neraka sana. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, walaupun cuma ada tidak ada walaupun sebetulnya. Karena manakiban itu sama-sama, semua manakiban itu sama. Mau ada wakil talqin, mau tidak ada wakil talqin sama. Cuma ya kalau ada wakil talqin, hikmat amaliyahnya agak lama dan ilmunya banyak. Itu kira-kira ya. Tapi keberkahannya itu sama. Karena manakiban ini secara rohaninya itu hadirlah guru-guru kita, ahli silsilah kita lebih tinggi dari itu keberkahannya. Kalau ada keberkahannya, ilmunya banyak, jadi bisa menyampaikan ilmu Allah sampai kepada kita. Ya, saya rasa cukup. Ya, kita masih baca 10 mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap malam Jumat itu koordinator. Alhamdulillah susah bagi orang-orang yang ikut orang-orang yang bisa menarik menentukan tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.